Cara kedua kita terkait dengan Desa Gololoni dan Colol masuk 300 besar ATWI 2023. Dan di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Rovinus Hibur Hijau. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi, Pak Kadis. Ya, selamat pagi, Bu Christine. Iya, Pak Kadis, Desa Gololoni dan Colol ini masuk 300 besar ATWI 2023. Ini apa yang dinilai sebagai persyaratan dipilihnya dua desa ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Christine, selamat pagi untuk para pendengar RRI Pro 1 MD. Terkait dengan masuknya dua desa wisata di Manggarai Timur, Desa Gololoni dan Desa Colol ini dalam 300 besar ATWI 2023 itu karena masuk dalam kategori penilaian dari Kemen Parekraf RI, yaitu salah satunya daya tarik bagi para pengunjung, kemudian homestay yang ada di dua desa wisata tersebut dinilai bagus, kemudian kelembagaan juga CHSE-nya serta souvenirnya. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kategori penilaian tersebut, maka dua desa wisata di Kabupaten Manggarai Timur ini masuk dalam 300 besar Baik, ini desa wisata terbaik di Indonesia. Oke, memang yang didaftarkan dari dinas terkait dari Manggarai Timur, apakah cuma dua desa atau beberapa desa nih, Pak? Yang mendaftar dari Manggarai Timur itu ada 7 desa wisata, tetapi yang masuk dalam nominasi 300 besar cuma 2. Tetapi kita ya patut berbangga juga karena dari 7 kabupaten di Provinsi NTT yang masuk 300 besar itu justru ada 2 desa dari Kabupaten Manggarai Timur. Kalau dari beberapa kabupaten lain dari 7 kabupaten itu hanya 1 desa yang masuk 300 besar. Kita malah 2 desa wisata. Seperti itu. Oke, baik ya, seperti yang Anda ungkapkan tadi bahwa ada beberapa kategori ya penilaiannya. Seperti itu ya. Dan ini boleh tahu ini rencananya kapan diumumkan kembali nih Pak untuk pemenang dari desa ini? Pertama yang mengikuti seleksi anugerah desa wisata atau ATWI 2023 itu ada 4.537 desa di seluruh Indonesia. Lalu setelah itu dilakukan seleksi masuk ke 500 besar. Dan setelah itu diseleksi lagi menjadi 300 besar. Nanti setelah itu akan diseleksi lagi menjadi 100 besar. Dan puji Tuhan, Kabupaten Manggarai Timur, dua desa itu masuk dalam 300 besar. Kemudian perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sampai 2 desa wisata ini masuk dalam 300 besar terbaik desa wisata di Indonesia, menurut penilaian dari Kemen Parekraf RI itu, yang pertama Desa Colol itu potensi agrowisatanya itu yang menjadi primadonanya, yaitu kopi sebagai atraksi wisata utama yang menarik. Juga geowisata atau geoturismenya, air terjun dan lain-lain, dan juga daya tarik wisata sejarah budaya serta potensi ekonomi kreatif yang beragam. Tapi memang paling primadona di sana itu adalah kopi. Kita tahu bahwa desa wisata Colol itu yang berada di Lembah Colol di Kecamatan Lamaleda Timur itu merupakan sentra kopi terbesar dan terbaik di NTT dan menjadi destinasi wisata tematik pilihan di Flores. Kemudian desa wisata Gololoni keunikannya memiliki daya tarik agrowisata, kemudian geowisata serta wisata buatan dan wisata tirta. Dan itu yang menyebabkan desa Gololoni ini mungkin masuk dalam nominasi 300 besar terbaik itu karena memang aksesibilitas ke desa ini sangat bagus karena dia berada pada jalur Trans Flores dari Ruten ke
Ngada, dan KMD. Okay. Kemudian kategori penilaiannya seperti yang saya sebutkan itu memang memenuhi standar atau 5 aspek yang dijadikan kategori penilaian oleh Kemenparekraf RI. Oke. Dua desa wisata ini memiliki keunikan yang berbeda ya, sudah yang dijelaskan oleh Pak Kadis seperti itu. Nah, mungkin untuk ke depan ini apa yang dilakukan oleh dinas terkait ya untuk lebih ya membuat sesuatu yang berbeda agar bisa dipenuhi persyaratannya untuk lebih baik lagi. Ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata atau strategi apa nih yang akan dibuat, Pak? Ya, strategi yang kita lakukan selama ini sejak 2019, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, melakukan beberapa program pendampingan dan juga program peningkatan SDM para anggota Pokdarwis, kelompok sadar wisata di 2 desa wisata tersebut. Peningkatan SDM itu melalui beberapa pelatihan. Jadi ada pelatihan kepada anggota Pokdarwis di 2 desa wisata itu, misalnya pelatihan pengelolaan homestay, kemudian pelatihan membuat kuliner, kemudian pelatihan pemandu wisata lokal di desa untuk bisa memandu para wisatawan atau pengunjung yang datang ke desa. Kemudian ada pendampingan atau pengelolaan pembuatan website desa, sehingga seluruh potensi yang dimiliki oleh desa wisata tersebut di-upload di websitenya, sehingga publik bisa mengakses apa keunggulan yang menyebabkan orang bisa tertarik ke 2 desa wisata tersebut, sehingga para pengunjung bisa menikmati atraksi wisata yang ada di 2 desa wisata tersebut. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh pendengar bahwa desa wisata Colol juga itu dalam waktu dekat akan dilaksanakan festival Kopi Limbah Colol yang pernah kita sampaikan juga melalui RRI Pro 1ND. Baik, sejauh ini persiapannya seperti apa untuk menjelang festival Kopi Colol? Kalau persiapan menjelang festival Kopi Limbah Colol itu, kita sudah sudah sekitar 60% persiapan kita, karena kita sudah melakukan audiensi dengan Direktur Utama Labuan Bajo, Badan Pelaksana Labuan Bajo Flores di Labuan Bajo, kemudian juga sosialisasi dengan seluruh warga masyarakat dan elemen-elemen masyarakat yang ada di desa wisata Lembah Colol, kemudian dengan pemerintah desa, lembaga adat, semua sudah kita lakukan sosialisasi dan komponen masyarakat menyatakan siap untuk menyelenggarakan festival Kopi Limbah Colol. Namun ini kami juga akan melakukan audiensi dengan para mitra pariwisata, misalnya Asita, PHRI di Labuan Bajo, dan kemudian nanti kita akan melakukan launching di Labuan Bajo. Jadi itu nanti akan dilakukan oleh Bapak Bupati Manggarai Timur bersama dengan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores di Labuan Bajo, dan kemudian juga di Kementerian Parikraf RI Jakarta. Dengan demikian nanti ketika kita sudah melakukan launching, berarti itu menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk melaksanakan festival Kopi Limbah Colol nanti bulan Juni, tanggal 13, 14, 15 Juni tahun 2023 yang akan datang. Jadi tanggal itu sudah fix, sehingga nanti selama ini kita promosikan dengan berbagai cara. Yang tadi salah satunya kita akan melakukan audiensi dengan para mitra pariwisata di Labuan Bajo. Kemudian juga kita menggunakan media sosial, media online, sehingga jemaah daripada festival itu nanti dapat menjangkau semua kalangan, dan tentu para pengunjung yang datang juga akan siap untuk hadir dan mengikuti festival Kopi Limbah Colol tersebut.
Seperti itu, Bu Kristen. Oke, baik Pak Kadis ya, terima kasih untuk informasinya dan semoga kita berharap ya bahwa dua desa wisata, Desa Gololoni dan juga Colol ini bisa menjuarai ya ATWI 2023 untuk tahun ini ya Pak Kadis ya. Ya, siap Bu ya. Oke, dan juga Bu Kristen, ya, silakan. ya. Harapan kami suatu waktu misalnya tahun 2024 atau 2025 ke depan kita bisa masuk di 100 besar atau 10 besar minimal, sehingga nanti ya Kabupaten Manggarai Timur bisa melahirkan dua desa wisata yang berskala nasional, sehingga tentu berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat lokal di dua desa wisata tersebut. Demikian. Baik, kita berharap bersama demikian ya Pak Kadis ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa strategi yang sudah Anda informasikan ini juga bisa diterapkan di beberapa desa wisata yang sudah juga dimasukkan dalam ATWI 2023 ini ya Pak Kadis ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi, dan seluruh pendengar dari Pro 1 ini. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.